Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita dalam ulasan atau uraian mengenai chapter 11, dan kita sekarang masuk ke Fourier integrals, ya, merupakan part 2 dari diskusi kita tentang Fourier series, integral, dan transform. Jadi kita sekarang ada di part kedua. Mari kita diskusikan tentang Fourier integral tersebut. Ya. Baik, sebelum kita menjelaskan tentang Fourier integral, kita mencoba untuk mengingat kembali apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya di part pertama, atau bagian pertama dari kuliah tentang Fourier ini. Jadi kita sudah mendiskusikan tentang Fourier series, yaitu menganalisa tentang periodic functions. Apa yang kita sebut periodic function adalah fungsi yang selalu berulang secara periodik, ya, dan periods-nya adalah finite, yang terbatas ya waktunya. Jadi dan kita akan mendapatkan Fourier series di itu. Yang disebut series adalah spektral yang dihasilkan dari analisa Fourier tersebut, ya. Jadi ibaratnya kalau itu adalah suatu transformasi, Fourier series itu melakukan transformasi dari periodic function yang merupakan continuous dalam T-domain, continuous function dalam T-domain. Kemudian kita transformasikan, hasilnya adalah spektral frekuensi yang wujudnya adalah discrete frekuensi atau spectral function. Ya, ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau kita punya suatu continuous time function, kemudian kita analisis dengan Fourier series, karena fungsi tersebut adalah periodik, maka yang kita dapatkan adalah nantinya outputnya adalah discrete spectral frequency function. Ya, jadi kita ingat di sini ada continuous, ada discrete. Nah, di dalam bagian ini, dalam Fourier integral ini, kita berbicara agak sedikit berbeda. Kalau sebelumnya kita berdiskusi tentang periodic function, sekarang kita bicara tentang non-periodic function. Jadi fungsi sembarang yang tidak ada periodnya. Jadi sampai infinite, ya, atau minus infinite, dia tidak pernah berulang. Jadi setiap poinnya akan selalu berbeda. Ya, tidak ada pengulangannya. Maksudnya seperti itu. Nah, meskipun seperti itu, dalam benak kita bisa menganggap bahwa sesuatu yang tidak berhingga tersebut tidak berulang secara tidak berhingga dalam rentang tidak berhingga, bisa kita anggap bahwa mereka itu sebenarnya berulang, tapi periodnya adalah tidak berhingga atau infinite periods. Jadi sebenarnya non-periodic function itu juga periodic function, tapi ya sama dengan periodic function, dengan periodnya adalah tidak berhingga, infinite. Nah, inilah yang kita sebut nantinya Fourier. Dalam hal ini analisanya kita sebut sebagai Fourier integral, di mana kita punya continuous T function yang wujudnya adalah non-periodic functions, dan kemudian hasilnya nantinya begitu kita analisa dengan Fourier integral itu akan didapatkan continuous spectral frequency function. Ya, jadi kita lihat perbandingannya jelas ya. Nanti kita bisa, semoga bisa memperjelas perbedaan antara Fourier series dan Fourier integral di sini. Nah, kita lanjutkan dengan contoh di sini ya. Kita punya suatu contoh di sini, namanya adalah periodic rectangular function ya, rectangular wave function ya. Untuk gelombang, kalau bahasa Indonesianya adalah gelombang kotak, square wave, rectangular atau square wave. Dan kita susun sembilan rupa supaya itu wujudnya, untuk mempermudah analisa kita wujudkan dalam bentuk even function. Ya, Anda lihat di sini ya. Nah, sekarang dalam kondisi ini kita lihat di sini definisinya
fungsi tersebut dengan periode. L di sini adalah setengah periode ya, periodenya 2L ya. Dia akan 0 jika X-nya itu di antara minus L, ya minus L ini sampai ke minus 1. Jadi dia nilainya adalah 0. Tapi kalau X-nya di antara minus 1 dan ke 1, maka dia adalah nilainya 1. Ya, dari 1 ke L, dan kebetulan L-nya di sini adalah 2 ya, dalam kasus contoh awal ini. Nah, fungsi ini itu mendefinisikan fungsi keseluruhan fungsi ini. Ya. Nah, kalau kita analisa, maka secara rata-rata A0-nya adalah 1/2L. 2L ini adalah periodnya, integralnya pasti dari minus L ke L. Hanya dari minus L ke minus 1 itu 0, sehingga kita lebih enak memulainya dari minus 1. Sampai ke 1 yang ada nilainya. Karena setelah itu adalah 0 ya. Jadi kita memulainya sebenarnya dari 1/L ke plus L. Di sini fx-nya nilainya adalah 1. Sehingga kalau kita operasikan, kita akan mendapatkan A0 itu kurang lebih, atau rata-ratanya adalah 1/L. Ya. Sedangkan AN-nya, sedangkan BN itu 0 ya. Kita jelas mendefinisikan supaya mempermudah analisanya, kita hilangkan saja BN-nya karena dia ini adalah even function. AN-nya sama dengan 1/L ya, integral dari minus L ke 1 ya, ke plus L. Nah, sedangkan nilai-nilai di sini kan 0 seperti yang ada di A0 ini ya. Sehingga kita mulai dari minus 1 ke 1. Fx-nya dari 1 kemudian dikalikan dengan cosine tentunya. Npx/L dx yang sudah kita pelajari sebelumnya di subbab 11.2 ya. Kalau Anda proses seterusnya, ini adalah 2/L. Nah, ini 2-nya itu karena apa? Ini cos ini kan menjadi fungsi genap ya. Sehingga minus 1-nya mendingan kita hilangkan, kita start dari 0, tapi di sini dikalikan 2. Jadi kita double integralkan di sini, tapi kita mulai dari 0 sampai 1. Cosine Npx/L. Nah, kalau dihasilkan akhirnya akan dapat ini ya, 2/L tentunya dikalikan, ya ini dibagi oleh ini pasti Np/L, 1/Np/L ya, hasilnya ini. Dan kemudian hasilnya adalah sin Np/L ya, karena sewaktu X-nya sama dengan 0, maka dia sin-nya ini menjadi 0. Jadi ini adalah hasil akhir. Jadi AN itu wujudnya adalah bentuk apa ini? Sin function ya. Sin X/X itu kan sama dengan sin function ya. Jadi kurang lebih. Nah, seperti bentuknya nanti bentuk spektral ya. Ini kan fungsi spektral ya. AN adalah fungsi spektral, maka bentuknya Anda lihat fungsi spektralnya adalah bentuknya adalah sin function. Oke. Nah, kenapa saya taruh A di sini? Karena ingin menandakan kebetulan A adalah nilai umum ya. Kebetulan di sini besaran dari rektanguler ya, yang nilainya 1 itu adalah minus 1 sampai 1 ya. Nah, tapi kan ini bisa kita ubah menjadi A, yang akhirnya akan bisa mengubah nilai ini kan. Di sini kan harusnya 1 ya, ada nilai 1. Tapi kalau di sini kita ganti A, misalnya dilebarkan, misalnya bukan 1, tapi A, entah A itu lebih kecil dari 1 atau lebih besar daripada 1, kalau kita masukkan, nanti Anda lihat, inilah yang akan menentukan kapan si sin function ini menyentuh atau berpotongan dengan sumbu spektralnya, yaitu di sini ditulis sebagai Wn, ya 2πf. Ya. Jadi pada intinya
Ini kita tarik ke sini ya. AN per L, atau kalau dalam di sini A-nya 1, maka N per L, sewaktu menyentuh titik-titik ini, dia harus nilainya adalah harus bentuk integer. Oke. Nah, kita lanjut sekarang. Ya. Jadi seperti di sini misalnya, dalam hal ini N misalnya 1, maka titik di sini kalau L-nya adalah 2, maka sewaktu N sama dengan L, ya, ini artinya apa? Ini jadi 1 kan, dia akan di sini. Di titik perpotongan yang kedua, 0 yang kedua, berarti N-nya harus 2 kali L kan ya. Berarti di sini N-nya harus sama dengan 4. Jadi N sama dengan 2, N sama dengan 4, di sini pasti N sama dengan 6, dan seterusnya. Kita lanjut sekarang untuk kasus yang berbeda, di mana sekarang kita perpanjang lagi. Nolnya kita perpanjang, fungsinya masih mirip, cuma nolnya ini kita perpanjang lebih daripada nilai satunya. Satunya masih tetap ya. Artinya apa sekarang? 2L, kalau sebelumnya adalah 2L sama, atau period itu sama dengan 4, sekarang 2L-nya sama dengan 8, dan nilai satunya itu tetap dari minus 1 ke 1. Ya. Apa yang terjadi di sini? Kita lihat di sini dengan pembesaran ini pasti ya nilai ini akan apa? Untuk bisa mendapatkan 0 ya tetap integer ya. Hanya kita tahu L-nya sekarang semakin memanjang kan. Kalau di problem di sini L-nya menjadi 4 ya. Jadi apa? Kalau A-nya 1 itu N-nya berarti sama dengan 4. Kita lihat di sini. N sama dengan 4, dia akan bersentuhan dengan titik 0. Ya. Begitu juga di sini. Dan seterusnya. Ini N berapa? N4 berarti N8, N12, dan seterusnya. Nah, sekarang kasusnya kita tambah lagi. 0-nya semakin panjang sekarang. Kalau tadi periodnya adalah 8, sekarang periodnya adalah 16. Ya. Maka apa yang terjadi di sini? Untuk titik singgungnya di sini, ya, ini berarti L-nya adalah 8, berarti kita akan ketemu di sini adalah angka 8, berarti di sini adalah 16, dan seterusnya. Hanya nilai-nilai tersebut, ya, 8, 16, atau yang di atas ini 4, 8, 12, itu dengan anggapan A-nya sama dengan 1. Jika A-nya berubah, lokasinya juga akan berubah. Jadi yang akan menentukan nanti titik pertemuan ini adalah di samping N dan L juga ada A, jadi lebarnya ini. Nanti kita akan diskusikan di slide selanjutnya. Apa yang terjadi kalau kemudian kita hanya punya pos ini dan ini adalah panjangnya tidak berhingga? Apa yang kita harapkan? Karena bentuknya kan sama ya, hanya perbedaannya di sini sekarang si 0 ini menyentuh, jadi periodnya adalah tidak berhingga. Ya. Bentuknya tetap harusnya similar. Apa yang akan membedakan nantinya dengan yang di depan di sini? Anda lihat di sini besaran amplitude dari masing-masing ininya, ya, dari masing-masing apa namanya? Dari masing-masing frekuensi harmonisnya ini akan semakin mengecil jika ini semakin memanjang, ya, semakin mengecil. Kalau di depan, kita lihat di depan ya, ini membesar kan ya, kemudian mulai mengecil dan seterusnya. Berarti kalau ininya tidak berhingga, maka dia akan flat. Ya. Kita lanjut. Nah, ini ada beberapa yang perlu kita diskusikan sebelum kita melanjutkan lagi. Dan kita sebut tadi N per L dengan anggapan bahwa A itu adalah 1, jadi kita reduksi problemnya, N per L-nya itu harus sama dengan integer kan ya, supaya untuk menemukan titik-titik potong di sini. Ini ada beberapa pertanyaan yang menarik di sini. Jika L-nya sendiri adalah fraction,
Kalau di sini kan anggapannya L itu contoh yang di depan tadi adalah angkanya selalu bulat ya. Padahal kenyataannya kalau kita menganalisa gelombang itu angkanya pasti pecahan ya. Seperti misalnya ini adalah setengah milisecond misalnya L-nya. Jadi periodnya adalah 1 milisecond. Nah, kalau L-nya sendiri pecahan, apakah N-nya juga pecahan? Nah, ini pertanyaan yang akan muncul di sini karena berarti kita harus mengubah model matematika kita supaya memenuhi apa yang kita diskusikan dalam 2-3 slide sebelumnya. Nah, sekarang Anda lihat di sini kita dalam kasus ini artinya L-nya supaya kita tetap bisa menggunakan L yang lama, artinya apa? 0,0005 second itu atau setengah milisecond. Anggap saja itu adalah bilangan bulat. Jika unit waktunya atau time unit length-nya adalah seperti ini. Kalau kita anggap saja misalnya unit time length-nya adalah 125 microsecond misalnya, maka kita bisa menganggap bahwa si L ini 4 unit kan. Jadi 4 unit sini kita anggap supaya kalau unitnya adalah masing-masing unit ini adalah 125 mikrosecond, maka L ini kita sebut sebagai 4,5 milisecond. Betul kan? Periodnya adalah 8 units karena dia adalah 1 milisecond. Ya, ini adalah 1 milisecond, artinya adalah 8 units. Jadi kalau berpikir seperti itu gampang nantinya. Jadi artinya apa? Kita anggap saja dalam kondisi ini, dalam analisa model matematiknya, L di sini, L yang besarnya adalah ini, adalah sama dengan 4 unit. Ya. Dan titik potongnya nanti Anda akan lihat, pasti ada di poin keempat. Ya. Karena L-nya kita sebut sebagai 4 unit. Tapi bisa juga unitnya dengan unit yang lain, Anda juga akan bisa mendapatkan nilai yang lain. Tapi fungsi ini tidak akan berubah. Ya, bentuk fungsi ini. Nah, sekarang apa pengaruhnya lebar dari pulse ini? Anda lihat yang saya sebut sebagai nilai A tadi. Ini kan ya, nilai A-nya ini kan. Ini kebetulan adalah 2A. Apa yang diakibatkan dengan 2A? Dengan semakin lebarnya 2A, maka pengaruhnya adalah amplitude dari spektral frekuensi ini. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah lebarnya dari ini. Sampai mencapai titik pertemuan dengan antara spektral, ya fungsi spektral dengan sumbu dari frekuensi, ya radial frekuensi. Ya, kurang lebih jelas ya. Jadi A di sini, lebar pulse ini akan berpengaruh pada dua hal. Pertama kepada tingginya amplitude dari si spektral frekuensi, dan yang kedua adalah lebar dari saat dia akan bertemu perpindahan fase dari masing-masing kelompok spektrumnya. Ini kelompok positif, ini kelompok negatif, kelompok positif. Ini akan melebar sesuai dengan nilai besaran nilai A-nya. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana model Fourier series itu berevolusi menjadi Fourier integral, di mana ada perubahan dari periodic function menjadi non-periodic function. Meskipun non-periodic function bisa disebut sebagai periodic function juga ya. Non-periodic itu bisa disebut sebagai periodic function dengan syarat bahwa period yang tidak berhingga itu akan berulang lagi ya. Nah, Anda lihat di sini di bab 11.2 ya, kita sudah menyatakan bahwa continuous function di domain X ya. Domain X itu domain space, bisa domain waktu ya. Yang kemudian di sini di sebelah kanan dijabarkan sebagai domain apa? Sebagai domain
frekuensi. Jadi domain frekuensi dinyatakan dalam bentuk N ini. Ya, ini adalah domain frekuensi. Dan lebih lanjut, untuk mempermudah variabel, ini kita ganti dengan WN. Ya, di mana WN adalah NP per L. Udah ya, sampai di situ. Nah, kita kembali lagi ke ini, Anda ingat-ingat bahwa untuk mendapatkan A0 itu ini rumusnya, tidak saya sebutkan, Anda baca saja. AN adalah ini nih, saya ambilkan dari apa yang sudah kita jelaskan di subbab sebelumnya. Ya, nanti kita akan memasukkan nilai ini ke atas. Ya, jadi ingat bahwa X adalah dimensi ruang atau dimensi waktu yang akan ditransformasikan ke sini. Ya. Jadi ini adalah sebenarnya adalah persamaan transformasi. Fourier series atau Fourier integral itu sebenarnya adalah transformasi dari space atau waktu ke spektral. Ya. Spektral itu dinyatakan dalam bentuk N ini. Ya. Frekuensi ini. Kita lanjut. Nah, kita ingat sekarang L-nya, kalau di depan sini L-nya masih mungkin kita bisa menganggap bahwa L-nya adalah finite, ya, terbatas, ya, tertentu. Nah, sekarang di sini kita sudah mulai berpikir bahwa L-nya adalah infinite, tidak berhingga di sini. Anda lihat. Ya, sekarang persamaannya masih sama, hanya kita menggunakan parameter lain supaya tidak bingung. Ini bisa juga kita menggunakan X sebenarnya di sini, ya. Saya tidak tahu buku yang kita gunakan menggunakan V, tapi sebenarnya X juga nggak apa-apa. Tapi ingat, ini sama saja. Ini adalah A0, ya, rata-rata. Sama kan? Dan di sini adalah nantinya adalah nilai function sinusoidal, ya, fungsinya di sini. Ya, Anda lihat di sini. Ini adalah AN, ya. Ini adalah BN, ya, dan masih dalam bentuk diskrit. Nah, sekarang kita dalam rangka mengubah yang diskrit ini, ya, menjadi apa namanya, penjumlahan continuous yang kita sebut sebagai integral. Ya, kita persiapkan di sini. Anggap saja misalnya antara WN plus 1 ke WN, ini kalau kita kurangkan di sini, maka mereka punya selisih yang besarnya adalah delta W. Selisih di dalam spektrum, ya, jarak spektrum delta W. Nah, kita runut lagi di sini, N plus 1 P per L dikurangi N P per L sama dengan P per L, ya. Delta W, delta radian spektrum itu sama dengan P per L. Nah, jadi kita punya ini, kita sudah punya 1/L, ya. Kita bisa menggantikan 1/L ini sama dengan delta W per P, kan, ya. Jadi kita masukkan sini. Jadi 1/L ini sama dengan delta W per P, ya. Dan delta W-nya kita masukkan ke sini, kan, sebagai bentuk integral dari ini nantinya, ya, bentuk integral dari sigma ini. Yang sebelumnya diskrit akan kita ubah. Kalau delta W-nya adalah kecil sekali, maka kita bisa menganggap seolah-olah itu adalah integral. Ya. Anda lihat di sini, ya, kan. Jadi sekarang kita munculkan delta W per P itu sebenarnya sama dengan 1/L ininya. Cuma inilah kita sebut sebagai persiapan double integral. Jadi nantinya yang sebelumnya adalah sigma akan kita ubah jadi integral. Mari kita lanjut. Nah, artinya apa? Kita sebelum ini kita naik dulu aja. Kalau di sini ada A0, ya, di sini kita mulai N sama dengan 1. Sekarang kalau kita jadikan integral, maaf. Nah, kita mulai dari 0, di mana A0-nya, 0 ini merepresentasikan dari
A0-nya. Jadi kita sudah nggak perlu harus mendiskusikan A0 secara terpisah lagi dengan bentuk sinusoidalnya ya. Semuanya adalah dalam bentuk integral jadi satu ya. Nah, kita bisa menyatakan fungsi yang di atas tadi fungsi namanya Fourier series untuk infinite period, tapi dijadikan sebagai finite series, finite Fourier series ini ya formnya. Sekarang di sini kita ubah menjadi Fourier integral. Jadi kita lihat semuanya menjadi satu semua ya. Bentuk ini yang sebelumnya kita sebut sebagai AN ya. Ya, ini kan kita AN. Kita sekarang deklarasikan ini adalah AW ya. Sebagai AW. Begitu juga BW. Jadi di sini AW ini adalah apa namanya? Koefisien amplitude ya dari cosine ya sebagai fungsi dari frekuensi radian. Begitu juga B adalah koefisien dari sinusoidal formnya plus radian frekuensinya. Oke. Jadi kita ulang lagi di sini. Ini ya, ini sini. Jadi koefisien dari cosine ini yang sebelumnya kita sebut sebagai AN sekarang adalah fungsi continuous. Kalau sebelumnya di periodic function itu adalah fungsi diskrit, sekarang dia adalah fungsi continuous. Begitu juga BW. Ya. Alright. Nah, kalau kita jadikan satu, ini di atas ini sama masih kita masukkan ke sini, maka ini yang kita sebut sebagai Fourier integral. Ya. Oke, jadi clear ya. Dalam Fourier integral sudah tidak ada lagi yang diskrit dan continuous, tapi semuanya adalah sekarang menjadi continuous. Semuanya adalah dalam bentuk integral, seperti Anda lihat di persamaan 4 dan 5 ini. Ya, berbeda di beberapa bab sebelumnya di part 1, di mana dalam Fourier series itu untuk spektrumnya adalah apa? Diskrit ya, sedangkan di fungsi waktu atau space-nya adalah continuous. Kalau sekarang dua-duanya fungsi space dan waktu itu continuous, sedangkan fungsi frekuensi itu adalah continuous juga, sama. Kita lanjut. Nah, beberapa aplikasi dalam Fourier integral ya. Sebenarnya kita lihat di sini adalah untuk ordinary differential equations yang akan kita lanjut dalam bab selanjutnya, cuma mungkin tidak di dalam kelas ini, di dalam kelas yang lebih advance lagi, dan juga partial differential equation atau kita singkat dengan PDEs ya. Baik, kita beri contoh beberapa di sini ya. Ini kita punya apa yang namanya? Even function ya ini ya. Dan kita diminta untuk mencari Fourier integral representation-nya, bentuk Fourier integralnya bagaimana. Nah, karena ini even function sudah saya nyatakan di sini, maka B-W-nya itu adalah 0. Jadi yang Anda cari adalah sekarang pasti AW-nya. Bagaimana dengan A0? Kita tidak pernah bicara tentang A0 lagi kan ya dalam Fourier integral. Dalam Fourier integral ingat tidak ada A0. Karena apa? Karena ininya anggap saja A0-nya itu kecil sekali kan. Dan itu berada di dalam integral ini. Ya. Kan periodnya memang tidak berhingga. Nah, sekarang kita lihat sekarang apa bentuk AW ini. Fungsi dari apa namanya? Spectral function sebagai fungsi frekuensi ya. Seperti dibagi integral minus tidak berhingga sampai tidak berhingga F nu cos W nu di nu ya sama dengan seperti nah ini dari apa namanya minus 1 ke 1 cos ini ya bentuknya menjadi fungsi bentuk seperti ini. Oke. Nah, karena ini adalah
operasinya adalah di V ya, nu atau V ini variabelnya, maka tinggal kita masukkan saja 1 dan -1. Minus sin itu sama dengan plus sin ya, berarti menjadi 2 ya. 2 sin W per PW. Ya. Jadi kurang lebih hasilnya ya AW adalah ini. Nah, representasinya kita kan belum selesai, kita baru di sini kita baru menemukan AW-nya saja ya. Ini adalah bentuk spektralnya. Bentuk spektralnya ini akan masuk ke sini kan. Ya. Dikalikan cos Vx. Jadi bentuk spektralnya kan 2 per Pi ya, 2 per Pi, sedangkan V-nya ada di dalam karena V adalah kita integralkan terhadap W juga di sini, frekuensi radian frekuensinya ya. Jadi 2 per Pi ini ditaruh di luar, sin W per W di dalam dikalikan cos Vx. Ya, jelas di sini ya. Jadi ini adalah representasi dari ini pernyataan fungsi square wave pulse ini. Oke, jadi nanti kalau ada soal minta seperti itu, maka jawabannya Anda harus sampai jawaban ini. Jangan hanya dijawab AW-nya saja, karena yang diminta adalah representasi ini. Ini adalah representasinya. Kita lanjut. Nah, mengenal ada fungsi genap, fungsi ganjil ya. Sebagai contoh di sini, kalau ada suatu fungsi genap ya, maka yang survive pastinya adalah cosine ya, cosine ininya. Jadi fungsi genap itu pasti yang ada adalah AW ya, AW dinyatakan dalam fungsi seperti ini ya, seperti yang sudah dilakukan di bab sebelum di slide sebelumnya, dan pernyataan sebagai fungsi representasi even function-nya adalah ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi odd ya. Kalau fungsi odd berarti yang hidup adalah komponen dari sine ya. Sine komponen yang hidup, jadi BW. BW nyatanya bentuknya seperti ini, sehingga kita menyatakannya dalam Fourier sine integral representation akan wujudnya adalah seperti ini. F fungsi odd ya. Nah, bagaimana kalau fungsinya itu bukan even, bukan odd? Ya pasti kita kembali lagi ke yang di depan kan ya. Kalau bukan even, bukan odd, berarti representasinya harus dalam bentuk ini ya, dalam bentuk Fourier integral yang lengkap. Jadi bukan cosine Fourier integral atau cosine Fourier atau sin Fourier integral ya, tapi Fourier integral. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke transform. Ya. Kalau tadi saya sudah bicara tentang transform, tapi sebenarnya bukan mentransformasikan. Transform dalam arti kalau kita menganalisis fungsi continuous, kita ingin tahu spektralnya, maka kita memprosesnya dalam bentuk entah series kalau dia periodik, atau Fourier integral kalau dia non periodik. Nah, sekarang kita akan bicara yang namanya transform, resmi transform. Ya, supaya Anda tidak bingung, Anda perlu mengulang lagi nanti. Ini sekarang begini, apa yang disebut sebagai transformasi. Sama ya, Fourier cosine integral bentuknya dengan Fourier cosine transform. Fourier cosine integral dinyatakan, kalau ini even function ya, ini adalah Fourier cosine integral. Oke. Kemudian kita tahu, oh, spektralnya wujudnya adalah ini. Ya. Nah, sekarang kalau ini kita hanya mengatakan ini adalah transformasi. Transformasi dari continuous
time atau space function menjadi spektralnya ya. Tapi kita belum bicara transform secara matematik. Nah, sekarang kalau kita bicara secara matematik, apa yang Anda lihat di sini? Mirip ya. Ini ada AW, jadi AW di sini masuk ke sana. Sedangkan AW-nya di sini, Fx-nya yang pindah ke sini. Cost-nya sama kan? Jadi apa? Duanya sama. Yang membedakan apa di sini? Nah, ada perbedaan di sini, 2/pi. Jadi kalau kita melihatnya, kalau dalam konteks matematik, ini adalah transformasi yang tidak imbang, atau kita sebut sebagai non-reciproc transformation. Nah, supaya bisa menjadi, kalau dalam ini digunakan sebagai transformasi matematik, ya. Kalau tadi kan transformasi mungkin lebih kita sebut sebagai transformasi fisika ya. Kalau ini transformasi matematik, maka ini kita share bersama. Konstanta ini kita share bersama, kita masukkan sebagian ke sana, ke sini. Bagaimana cara men-share-nya? Yang paling gampang adalah dalam bentuk perkalian. Dalam bentuk perkalian berarti kita nyatakan dalam kuadratik ya. Dari akar 2/pi kuadrat. Nah, bentuknya akan menjadi ini. Jadi kita bisa membagi akar dari ini, disisakan di sini, satu lagi akarnya ada di sana. Ya, kita bisa mendapatkan bentuk yang lebih reciproc, imbang ya, antara continuous space atau time function ke arah spektral ya. Begitu juga kebalikannya. Jadi ini yang dinyatakan Fourier cosine transform dinyatakan seperti ini ya. Ini reciprocnya ini ya. Inverse-nya ini kita sebut sebagai inverse. Inverse adalah inverse transform itu adalah proses dari spektral frekuensi menjadi fungsi continuous time atau space ya. Jelas ya. Saya tidak menjelaskan detail ini karena ini sama saja dengan yang sebelumnya. Intinya apa? Filosofi di sini adalah untuk membuat yang sebelumnya bukan transformasi, ini adalah transform fisika menjadi transformasi matematik yang lebih imbang ya. Yang kita sebut sebagai Fourier cosine transform. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan sine transform. Sama Fourier sine transform. Ini juga sama kan? Jadi kondisinya saya tidak mendiskusikan secara detail karena sama saja. Intinya adalah bagaimana supaya kedua persamaan itu bisa saling mentransformasi bolak-balik secara imbang ya. Jadi kita bagi semuanya. Jadi ini adalah Fourier sine transform. Fourier sine transform adalah mentransformasikan fungsi f dalam bentuk space, continuous space atau time continuous function menjadi continuous spectral function. Ya, itu juga kebalikannya. Inverse-nya adalah memindahkan dari transformasi dari spectral function ya menjadi time atau space function. Ya, jadi Anda ingat di sini dalam berbagai buku juga bisa berbeda-beda. Bahkan satu buku pun juga bisa berbeda di sini. Fourier cosine transform biasanya ditulis dalam bentuk ini. Di sini kita lihat ya, wujudnya pakai cap seperti ini ya. Tapi Anda nggak usah bingung, yang penting tahu konsepnya. Mari kita lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh. Ada satu contoh. Anda diberi suatu gambar seperti ini ya, dengan ya kan, di mana setelah itu fx itu adalah 0 pada saat x lebih besar daripada a, jadi sampai tidak berhingga. Jadi dia hanya pos seperti ini. Nah, kalau seperti ini, kondisi ini kita bisa menganggap, kita bisa diminta ini ya, find the Fourier cosine and Fourier sine transform of the function ini. Artinya apa? Kita bisa menganggap ini sebagai apa?
fungsi genap. Kalau fungsi genap kita harus naruhnya seperti ini. Sehingga apa? Kita memiliki transformasinya ini. Oke. Nah, kita mendapatkan Fourier cosine transformnya adalah ini. Sedangkan kalau kita menganggapnya sebagai Fourier sine transform, maka kita harus membuat ini itu sebagai fungsi ganjil. Nanti harus membentuknya seperti ini. Ya. Jadi jangan bingung, ini adalah hanya kasus saja. Kalau Anda diminta seperti ini, berarti kalau diminta ini sebagai fungsi genap, berarti Anda harus mendobelnya seperti ini. Sedangkan kalau diminta sebagai fungsi ganjil, sebagai sine transform, maka Anda harus menyusunnya seperti ini. Alright. Semoga clear. Nah, kita sudah menyicil ya, ada Fourier cosine transform. Kita sudah dari Fourier integral. Ini belum transform ya, karena belum resiprok. Baru kita masuk ke yang namanya Fourier cosine transform. Ya, ada reciprocity, ada keseimbangan sewaktu transform dan inverse transformnya. Ada Fourier cosine transform dan Fourier sine transform khusus untuk fungsi genap dan fungsi ganjil. Oke, dan fungsi yang tidak genap dan tidak ganjil kita akan lanjutkannya nanti di Fourier transform. Oke. Nah, sekarang kondisinya apa? Linearity transform of derivatives ya. Jadi kita bicara tentang linearity, kita juga bicara tentang transform of derivatives seperti yang ada di Laplace transform ya. Sekarang kalau Anda punya suatu dua fungsi misalnya f dan g, kemudian kita punya nilai a dan b ya. Kedua fungsi ini AF plus BG kita jumlahkan, kemudian kita cosine transformkan, dan Anda lihat di sini seolah-olah bisa dipisah. Kita bisa mandiri, jadi seolah-olah kita bisa, ini sendiri, yang ini juga transformasi sendiri. Jadi kita bisa menyatakannya dalam bentuk seperti ini. Ya, ini namanya linear, karena ternyata dengan penjumlahan itu di dalam space atau time domain itu tidak akan merubah penjumlahan di space atau time domain, itu juga akan merupakan penjumlahan di spectral domain. Ya, seperti yang terjadi di sini. Ini kan spektral ya, penjumlahan spektral. Begitu juga untuk sine sama saja. Ini yang kita sebut sebagai linearitas, linearity of Fourier cosine and sine transforms. Nah, sekarang kita lihat transformasi dari derivatifnya yang kita bisa gunakan dalam Fourier cosine dan sine transform untuk derivatif. Kita coba membuktikan di sini ya. Jadi untuk Fourier cosine transform untuk derivatif pertama di sini, maka sesuai dengan rumus yang kita punyai, maka f derivatif pertama kita masukkan sebagai fungsi di sini kan ya. Dan kita yang pertama untuk penyelesaian kita integralkan dulu, bukan yang cos-nya yang kita integralkan, tapi ini yang kita integralkan sehingga kita mendapat fungsi ini. Pada saat ya sesuai dengan definisinya ya, pada saat x tidak berhinggah maka fx-nya adalah 0. Dan pada saat x sama dengan 0, maka fx-nya adalah menjadi f0 dan cosine-nya menjadi 1. Ya, cosine omega x. Sehingga kita mendapatkan term ini, ya, konstanta ini. Sedangkan yang di kanan di sini, ya, dengan kombinasi ini, maka kita mendapatkan ini adalah sama dengan plus W, ini kan sebenarnya adalah Fourier sine transform dari fx itu sendiri. Ya, jadi Anda lihat di sini perubahannya ya. Nah, kalau di sini adalah Fourier cosine transform dari derivatif bersama dari fx, maka yang kita dapatkan di sini selain konstanta ini kita mendapatkan
W kali sin transform dari fx itu sendiri, ya. Nah, kalau kita lihat di sini Fourier sin transform dari derivatif pertama dari fx, ya, kita ikutin di sini seperti yang ada di atas di sini, maka yang kita integralkan pertama adalah fx-nya, ya. Dan kita paham di sini bahwa tadi seperti saya ceritakan, fx pada saat x sama dengan tidak berindah, maka nilai ini adalah 0. Dan begitu juga ini, pada saat x sama dengan 0, ini term ini 0. Jadi keseluruhan term ini menjadi 0. Sedangkan term yang kedua ini adalah sebenarnya adalah Fourier cosine transform dari fx, ya. Jadi kita lihat. Nah, sekarang kita diskusikan jika itu adalah double differential, ya, double derivatif dari fx, cosine dan sine transformnya seperti apa. Sekarang untuk Fourier cosine transform dari double derivatif dari fx, maka kita ingat kita seolah-olah sebenarnya ini adalah cosine transform dari kita mulai dari f double x itu kan sama dengan derivatif dari f aksen x, ya. Jadi kita menggunakan rumus yang ada di ini, kita mulai pertama kita selesaikan dalam satu integral ke atas, ya. Jadi satu integral ke atas sehingga penyelesaiannya masih mengandung f aksen x. Jadi kita meminjam persamaan ini dulu. Ini yang kita gunakan. Kemudian karena di sini ada f aksen x masih nanti ya di sini ya. Nah, ini kan masih ada f aksen x. Kemudian ini yang kita selesaikan dan kita mendapatkan di sini. Ya. Jadi Fourier cosine transform dari f double x f double aksen x, ya. Jadi ini derivatif kedua dari fx, maka yang kita dapatkan adalah Fourier cosine transform itu sendiri terhadap fx, tapi dikalikan dengan min w kuadrat, ya. Kemudian minus ini konstanta yang tetap sama seperti di atas. Begitu juga untuk Fourier sine transform, tekniknya adalah seperti yang digunakan di sini. Jadi kita melakukannya step by step. Jadi kita selesaikan kalau kita melakukan misalnya Fourier cosine transform dari derivatif kedua, maka kita turunkan ke derivatif pertama dulu, baru setelah itu ke fungsi aslinya, fx-nya. Jadi ada dua step di sini, ya. Begitu juga sine. Nah, ini ada satu contoh bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kita temukan di slide depan tadi, ya. Double derivatif. Double derivatif. Find the Fourier cosine transform dari fx sama dengan e pangkat minus ax, ya. Jadi kalau kita lihat karena kita cosine transform berarti kita seolah-olah menganggap bahwa tercermin pada sumbu y, maka kita mendapatkan ini yang simetrik, ya, terhadap sumbu y. Nah, dia adalah even function pasti. Oke, kita cosine transform dari e pangkat minus ax. Kita tahu bahwa kalau kita diferensialkan 2 kali e pangkat minus ax itu sama dengan a kuadrat e pangkat minus ax, ya. Jadi kalau kita ini kan a kuadrat fx itu sama dengan ya tadi itu derivatif kedua dari fx, ya. Nah, sekarang kita lihat pembuktian linearity dan juga derivatif dari transform dari derivatif, ya. Kita tahu bahwa kalau kita melakukan transformasi cosine dari derivatif kedua dari fx,
kalau kebetulan f-nya adalah fungsinya adalah e pangkat minus ax, jadi ini adalah sama dengan a kuadrat kosin transform dari f-nya sendiri. Ini kasusnya karena fungsinya adalah e pangkat minus ax ya. Kalau fungsi lain mungkin agak berbeda. Jadi kita hanya membuktikan dalam kondisi fungsi ini aja. Nah sekarang kita akan membandingkan ini dengan hasil yang ada di sini ya. Sekarang kita melihat dari slide sebelumnya, cosine transform dari double derivatif, kita mendapatkan ini kan ya, minus W kuadrat Fourier cosine transform dari F minus akar 2 per Pi F aksen 0. Ya. Dan kita dapat ini ya. Di mana F aksen 0 itu sama dengan, kita lihat kan kita ambil di sini tadi, F aksen 0 pasti sama dengan minus A ya. Ya, sama dengan minus A. Karena minus A maka menjadi plus ya. Jadi, sedangkan ini sendiri kita gabungkan ke sana. Maka kita mendapatkan A kuadrat plus B kuadrat dikalikan Fourier cosine transform dari F itu sama dengan A akar 2 per Pi. Sehingga kita bisa mengatakan Fourier cosine transform dari E pangkat minus AX itu sama dengan, ya kita ini aja kan, tinggal kita pindahkan. Akar 2 per Pi dikalikan A per A square plus B square. Jadi ini juga bisa kita temukan di tables of Fourier cosine and sine transform yang ada di akhir dari chapter ini. Jadi kurang lebih itu. Kita masih punya satu sesi lagi untuk menyelesaikan bab 11 ini tentang Fourier series, integral, dan transform. Dan untuk part ini kita cukupkan di sini. Terima kasih atas perhatian yang dilakukan. Semoga bermanfaat apa yang telah saya berikan dan sampai ketemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.